Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Isma Dwi Kurniawan MSc dan Ibu Ayunia Dawiyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Perkenalkan, nama saya Sophia Bridiani dengan NIM 12070200075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian materi biologi sel dan molekuler, yang mana judul yang saya ambil pada materi ini adalah cell communication atau komunikasi sel pada hormon insulin, yaitu suatu proses atau proses insulin signaling. Itu suatu proses yang mengacu pada komunikasi yang melibatkan hormon insulin. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan mengenai komunikasi sel. Komunikasi sel atau sinyal sel dalam biologi sel dan molekuler ini merujuk pada suatu proses interaksi dan pertukaran informasi antara sel-sel di dalam organisme, di mana sel-sel ini berkomunikasi untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh, merespon lingkungan eksternal, dan menjaga hemostasis atau keseimbangan. Adapun proses komunikasi sel ini melibatkan pengiriman dan penerimaan sel atau sinyal-sinyal kimiawi atau fisik antara sel-sel. Nah, dalam komunikasi sel terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama ada sinyal, yaitu suatu pesan atau informasi yang dikirim oleh sel pengirim ke penerima, di mana sinyal-sinyal ini dapat berupa molekul-molekul sinyal kimiawi seperti hormon, neurotransmitter pada sel saraf, kemudian faktor pertumbuhan atau sinyal fisik seperti cahaya, suhu, atau tekanan. Kemudian yang kedua ada sel pengirim atau messenger cell, yaitu sel yang menghasilkan dan melepaskan sinyal ke lingkungan sekitarnya, di mana sel pengirim ini dapat mengirimkan sinyal dan yang berdekatan, seperti pada sinyal parakrin dan atau melalui aliran darah kepada sel-sel yang berjauhan seperti pada sinyal endokrin yang pernah dibahas sebelumnya oleh Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ada sel penerima, yaitu sel yang menerima dan merespon sinyal yang dikirim oleh sel pengirim. Tiga tahap pesinyalan. Yang pertama itu ada reception atau penerimaan sinyal yang melibatkan deteksi dan pengenalan molekul sinyal ekstraseluler oleh reseptor kepada permukaan sel, di mana pada proses ini terjadinya perubahan konformasi sel untuk dapat memicu respon selanjutnya. Yang kedua ada transduksi sinyal, di mana ketika sinyal ekstraseluler yang diterima oleh reseptor ini, maka nantinya akan diubah menjadi serangkaian perubahan sinyal di dalam sel dan melibatkan kaskade reaksi biokimia yang melibatkan protein-protein sinyal dan jalur sinyal internal. Kemudian yang ketiga ada respons sel, di mana pada tahapan terakhir ini respons sel terhadap sinyal yang telah diterima akan diubah menjadi bentuk yang dapat diinterpretasikan oleh sel, seperti ekspresi gen, perubahan struktural sel, kemudian migrasi sel atau aktivitas jalur metabolisme tertentu. Nah, yang kedua yaitu mengenai insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah suatu hormon peptida yang diproduksi oleh sel-sel beta di pankreas atau disebut sebagai islet of Langerhans, di mana hormon ini berperan penting dalam pengaturan metabolisme glukosa di dalam tubuh. Selain itu juga insulin dapat membantu mengontrol kadar gula darah dengan cara yang pertama, simulasi penyerapan glukosa terutama pada otot dan jaringan adiposa. Selanjutnya yang kedua itu regulasi produksi glukosa, di mana insulin ini dapat menghambat produksi glukosa oleh hati melalui beberapa mekanisme ke dalam aliran darah dan merangsang hati untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen. Kemudian yang selanjutnya ada promosi sintesis protein dan lipid, di mana insulin ini merangsang sintesis protein dan lipid dan mempromosikan sintesis lipid ini dengan membentuk lemak dan melakukan penghambatan degradasi lipid. Selanjutnya mengenai the insulin signaling pathway atau jalur sinyal reseptor insulin, yaitu suatu proses yang merujuk pada serangkaian reaksi biokimia yang dipicu oleh ikatan insulin dengan reseptornya pada permukaan sel target. Nah, jalur ini memainkan peran sentral atau pusat dalam mengatur metabolisme glukosa serta proses metabolisme lainnya. Adapun prosesnya dapat dilihat pada video berikut ini.
eee, proses, signaling insulin ini dimulai ketika kita mencerna suatu makanan, di mana ketika kita mencerna suatu makanan, maka tubuh kita akan memecahnya menjadi suatu nutrisi. Nah, salah satu produk akhir dari pencernaan adalah glukosa, yaitu molekul yang dibutuhkan untuk respirasi sel. Nah, adapun pertanyaannya adalah, tetapi bagaimana caranya ia dapat sampai ke dalam sel dan digunakan sebagai energi? Nah, disitulah insulin masuk, yaitu ketika kita mencerna makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya, maka nantinya akan dipecah menjadi molekul glukosa. Dan setelah serangkaian proses pencernaan ini, eee, molekul glukosa berakhir di usus kecil, yaitu di mana mereka diserap ke dalam aliran darah, maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang dapat merangsang produksi hormon insulin di pankreas. Nah, intinya insulin ini dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah sebagai bentuk umpan balik negatif. Adapun beberapa sel target insulin, itu ada 3. Yang pertama adalah sel otot rangka atau skeletal muscle, yang kedua ada sel adiposa dan sel hati. Di mana sel target ini akan berikatan dengan reseptor insulin pada membran plasma sel target. Interaksi antara insulin dan reseptor insulin ini memicu urutan peristiwa yang terjadi di dalam sel, yang pada akhirnya akan meningkatkan pengambilan glukosa sel dan juga meningkatkan penyimpanan energi di dalam sel. Adapun proses keseluruhan ini disebut sebagai jalur persinyalan insulin atau the insulin signaling pathway. Nah, berikut proses yang terjadi dari dekat atau secara detail. Yang pertama, insulin akan beredar melalui aliran darah sehingga berikatan dengan reseptor insulin yang tertanam dalam membran plasma. Nah, adapun reseptor dari insulin ini terdiri dari 2 subunit, yaitu alfa yang berada di lingkungan ekstraseluler dan subunit beta yang berada di dalam sel atau intraseluler. Nah, selanjutnya insulin akan berikatan dengan subunit alfa yang dapat mengaktifkan reseptor, di mana setelah reseptor diaktifkan ini, beta subunit akan terfosforilasi dan subunit beta teraktivasi, kemudian akan memfosforilisasi RS1 atau insulin reseptor substrat 1 yang kemudian berikatan dengan residu tirosin, kemudian tirosin dan terfosforilasi pada subunit beta. Situs ini nantinya akan terfosforilasi pada YRS1 yang bertindak sebagai situs pengikatan PI3 kinase, yaitu di mana PI3 kinase ini nantinya akan mengkatalisis fosforilisasi membran fosfolipid PIP3, kemudian mengubahnya kembali menjadi dari tadinya PP3 menjadi PP2 menjadi PP3. Nah, PP3 yang dihasilkan ini dapat berperan penting dalam menginisiasi kaskade sinyal intraseluler, di mana salah satu interaksi yang paling penting adalah pengikatan PIP3 dengan protein kinase PDK1 atau 3 phosphoinositide dependent protein kinase 1 dan protein kinase B berupa PKB atau AKT. Nah, PDK1 ini akan mengenali dan terikat pada PP3 dan kemudian memfosforilasi AKT pada situs tertentu. Adapun aktivitas AKT ini dapat memicu kaskade atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan transporter glukosa GLUT4 yang bergerak pindah dari membran sel, di mana mereka memfasilitasi transfer atau perpindahan atau pengangkutan glukosa melintasi membran sel ke dalam sel, sehingga dapat mengurangi kadar glukosa darah. Nah, setelah glukosa berada di dalam sel, glukosa dapat melibatkan berbagai Glukosa dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya yaitu pada sel otot, glukosa dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang dapat menghasilkan glikogen yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber energi jangka pendek. Dan dalam sel lemak, glukosa ini dapat digunakan untuk menghasilkan trigliserida, yaitu molekul penting yang digunakan untuk penyimpanan energi jangka panjang.
Nah, kesimpulannya pensinyalan insulin atau the insulin signaling pathway ini adalah sistem yang kompleks yang dapat melibatkan beberapa molekul dan beberapa tahapan atau beberapa langkah di mana ketika terjadinya kesalahan pada langkah atau sepanjang setiap langkah jalur ini, maka akan memiliki konsekuensi atau dampak yang parah seperti timbulnya diabetes. Di mana diabetes ini terjadi, pada keadaan di mana, terjadinya kekurangan insulin atau resistensi terhadap insulin, sehingga dapat menyebabkan masalah metabolik. Contohnya itu diabetes mellitus atau keadaan di mana kadar gula darah tidak terkendali. Nah, dalam pengobatan diabetes ini, terapi insulin biasa digunakan untuk menggantikan atau menambahkan insulin yang kurang diproduksi oleh tubuh, dengan tujuan untuk mengatur kadar gula darah agar tetap seimbang. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.